Kami bersyukur hari ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang menuntun kami, sehingga kami bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan pengajaran tentang iman. Iman yang berbagai macam dan juga berbeda dengan bermacam-macam kepercayaan. Dan banyak orang mengerti iman dengan batas-batas yang sangat dangkal. Kami hari ini akan belajar iman yang betul-betul menyelamatkan kami, iman yang diuji, iman yang juga harus ditaati, dan kami serahkan hati kami, didiklah kami dengan firman dan dengan roh-Mu, sehingga kami bisa lembut dan kami terbuka dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan membuka kitab Hosea ya. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, ini ada satu penjelasan tentang iman yang sangat gamblang sekali. Mengapa umat Israel itu binasa? Mengapa orang-orang Kristen itu banyak yang binasa dan banyak yang murtad serta tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan tidak bisa mempertahankannya. Nah, kita akan belajar ini ya. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa. Nah, ini jelaskan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi tidak mengenal Allah. Mengapa pengetahuan mengenal Allah itu penting? Mengenal Allah itu artinya bukan Allah yang sama dengan Allah umum ya. Allah dalam penyataan umum, dalam pewahyan umum. Tapi ini Allah yang berhubungan dengan Israel. Allah yang berhubungan dengan perjanjian Allah sendiri. Yang mengangkat Israel menjadi bangsa yang diangkat dan umat yang menjadi milik Allah sendiri. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi Allah memperkenalkan, menyatakan pengetahuan, mereka menolak, mereka membelakangi Tuhan ya. Menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan keturunanmu, anak-anakmu. Maka bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan dan menuju pada kebinasaan. Ya, nah, kita akan belajar ini. Oke, seperti biasa kita akan melihat ini ya, satu tentang PowerPoint ini ya. Nah, kita melihat ada satu gambaran yang sangat unik yang saya pakai ini adalah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang secara sembunyi dan sakit pendarahan, dan kemudian dia minta supaya dia bisa berharap dia disembuhkan walaupun dia sulit, dan akhirnya dia mendapatkan itu. Dan juga di sini kita lihat iman yang percaya di dalam zaman gereja mula-mula ya, yang dipimpin oleh para rasul. Dan ini kita akan pelajari. Nah, saya akan menjelaskan tentang 3 macam iman Kristen. Yang pertama adalah iman notisia, dan kemudian iman asensus, dan iman fidusia. Nah, ini penting ya. Jadi kita akan belajar 3 macam iman ini, dan kalau kita mengukur nanti, menguji diri kita, jadi waktu mendengarkan penjelasan ini, saudara-saudara mengukur iman saya itu di mana sebenarnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan saya, berdasarkan kepercayaan orang lain, berdasarkan apa? Ya, itu nanti kita akan mendengarkan penjelasannya. Dan kita lihat di sini, yang pertama adalah notisia. Saya akan jelaskan apa arti secara etimologisnya dan maknanya apa. Kemudian kita akan ikut dalam penjelasan teologis dan eksegetisnya. Dan apa arti notisia? Dan kemudian kita jelaskan, dan juga contoh firman Tuhannya apa. Dan kemudian yang kedua asensus. Asensus itu artinya persetujuan. Notisia artinya pengetahuan ya. Pengetahuan, persetujuan. Jadi pengakuan. Dan yang ketiga adalah fidusia, kepercayaan yang iman itu fidei, sola fide, iman yang betul-betul berdasarkan kepada firman, kepada Kristus, dan lahir dari mendengar firman, mendengar Kristus, mendengar Injil. Dan ini adalah fidusia yang kita akan pelajari ya. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah tentang 3 macam iman. Ya, kita akan belajar ini dan saudara akan mendengarkan penjelasannya. Ya, kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, dari Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bahasa Ibraninya da'at ya, mirip dengan gnosis. Gnosis itu ya, gnosis dalam bahasa Yunani yang artinya pengetahuan, pengenalan pengetahuan.
Nah, pengetahuan apakah di sini? Yaitu pengetahuan yang sudah dinyatakan pada Allah, dan ada dua pengetahuan Allah, pewahyuan Allah, dan pengetahuan secara umum yang Tuhan jelaskan melalui seluruh ciptaan yang ada, dan juga perbuatan tangannya, desainnya, dan seluruh rancangannya, dan keindahan-keindahan yang menakjubkan itu, mulai dari laut, dan kita lihat langit ke atas, dan seluruh dari para rasi-rasi bintang, galaksi, dan semuanya. Waduh, itu sangat mengagumkan sekali. Dan kemudian kita masuk dalam laut, dan apa yang ada dalam laut, dan kita masuk dalam bumi, bagaimana dalam bumi itu kita ada energi yang bermacam-macam, ya. Jadi mulai energi matahari, energi panas bumi, energi yang berasal dari air, energi berasal dari gunung berapi, energi berasal batu bara. Waduh, kemudian nikel yang menjadi baterai, dan seluruh itu Tuhan sediakan untuk kemakmuran manusia, ya. Jika mereka betul-betul beriman pada Tuhan, ya, dengan baik. Nah, kita kan melihat ada 3 macam iman, notisia, kemudian assensus, dan fiducia. Nah, dalam istilah teologi biblika, ya, iman memiliki dimensi yang dapat dikategorikan dengan 2 cara yang utama, yaitu etimologis dan eksegesisnya. Jadi bagaimana ayat itu menjelaskan pada kita dengan konteks yang ada, dengan pemakaian kata, perbandingan-perbandingan, dan jenis-jenis kitabnya, dan juga pemakaian kata kerjanya, kata bendanya. Nah, surah itu nanti kalau surah masuk dalam sekolah teologi, biasanya itu dipelajari, diajarkan, dan bertahap dengan waktu kira-kira 5-6 tahun, ya, baru selesai. Dan saya sudah mempelajari dan sekolah Alkitab itu hampir 15 tahun, 15 tahun. Jadi mulai dari awal saya masuk sekolah awam yang di Surabaya Stris itu, kemudian ikut ke Jakarta juga, dan kemudian ikut di dalam sekolah teologi, dan beberapa sekolah teologi sampai keluar, ya, sampai ke Amerika, dan dibimbing oleh beberapa orang yang penting dan juga mengarahkan saya, mulai dari Profesor Yosef Tong, Profesor Sinan Kim, terus Profesor Melox yang menjadi pembimbing saya, dan juga Q Samhan yang menjadi penguji tesis saya dan juga tulisan-tulisan yang ada. Nah, itu adalah sesuatu yang saya jelaskan supaya kita belajar pentingnya kita mempelajari etimologis, eksegesis, dan juga arti teologisnya, ya, dari tradisi Kristen. Iman itu sering dikaji dengan 3 aspek yang paling utama. Dalam bahasa Latin, notitia atau noticia, assensus, dan fiducia. Berikut adalah penjelasannya bagaimana kita secara biblika kita belajar ini. Nah, notitia atau notitia berarti pengetahuan. Dari kata apa pengetahuan itu? Itu semacam satu kesadaran yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tuh mencari kebenaran, kerinduan untuk hidup, bagaimana kita menghadapi hidup, dan itu ada ditanam dalam setiap jiwa roh kita, pengetahuan kita, ya, kesadaran intelektual. Dan konsep ini dapat dikaitkan dengan kata gnosis, ya. Notitia atau gnosis pengetahuan, dan notitia itu akar katanya sama, dari arti pengetahuan. Semua kenal tahu pelayanan kuasa Kristus, ya, semua orang kenal. Dan kita tahu bahwa Yesus itu menyatakan dirinya bahwa dia adalah utusan dari Bapa dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu tidak terbantahkan. Dan semua tahu. Dari mana tahu? Dari pekerjaan-pekerjaan yang menyaksikan bahwa Yesus adalah berasal dari kekekalan. Dan dia bukan manusia, dia bukan malaikat, dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan orang Farisi, ahli Taurat, dan semua orang Israel yang waktu Yesus ada melakukan pekerjaan dan tanda-tanda yang luar biasa, dengan kuasa-kuasa mujizatnya, dan semua terlihat dengan gamblang, dan itu menjadi gnosis, menjadi pengetahuan, menjadi kebenaran, ya, kebenaran yang dinyatakan, yang ditunjukkan, dideklarasikan, didemonstrasikan, dan diperform oleh Tuhan Yesus. Siapakah aku ini? Nah, di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, kita tahu bahwa karena kurang pengetahuan, dikatakan kurang pengetahuan itu adalah orang-orang yang menolak pengetahuan. Jadi dia tahu tapi dia tidak mau tahu. Dia menolak dan tidak cocok dengan pikirannya. Nah, dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu lahir atau timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Arti firman Kristus adalah rema. Rema itu mengacu kepada apa? Mengacu kepada penyataan Allah yang sudah terjadi, yang sudah di depan mata, yang sudah terwujud dan terlihat. Itu artinya rema. Jadi firman itu bukan cuma pengetahuan, tapi sudah terwujud dan kita lihat. Pengetahuan itu nyata di depan kita. Jadi notisia.
Jadi pengetahuan nyata di depan kita dan kita lihat, kita ngerti, kita tahu semua kebenaran itu, tapi kita menolaknya seperti orang Farisi, ahli Taurat, dan semua orang Israel yang dipengaruhi dengan kesesatan berpikir yang dari ahli-ahli teologi Israel itu ya. Jadi kalau kita lihat notisia ini, iman notisia adalah iman yang mengacu kepada pemahaman secara pikiran, dalam pikiran kita. Jadi kekuatan dalam pikiran kita. Jadi soalnya begini, besok saya kerja, besok saya akan melakukan ini, saya akan kuliah, saya akan ke kantor. Saudara, kita percaya bahwa itu akan berjalan dan itu berdasarkan pengetahuan itu. Kita beriman besok kita akan melakukan ini ABCD semua. Dan itu adalah notisia. Berdasarkan saya tahu, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pikiran saya, yang realita yang ada dalam hidup saya yang berlangsung demikian dan juga berputar terus istilahnya berulang gitu kan. Tiap jam 9 saya berangkat, jam 7 saya ke kantor, dan semua yang kita lakukan itu menjadi pengetahuan kita dan itu membuat kita beriman dengan seluruh hidup kita dan akan terjadi seperti pengetahuan kita. Itu namanya notisia. Notisia faith, iman di dalam pengetahuan. Jadi pengetahuan itu memimpin iman kita dan kita mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan bahwa itu akan terjadi dan pasti terjadi. Dan seperti kita lihat. Ya, ini mengacu kepada tadi Hosea itu ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana pengetahuan yang tadi yang cuman pengetahuan itu, bisakah pengetahuan itu kemudian menyelamatkan kita? Notisia itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena iman berdasarkan pengetahuan, berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan kepada apa yang terjadi dalam hidup kita dan kebiasaan kita, ritual kita, terus kemudian yang disebut sebagai ya normalitas kita gitu ya, atau formalitas kita, atau berdasarkan norma-norma yang ada, nilai-nilai yang ada, dan kita berjalan dan kita punya keyakinan 2 tambah 2 adalah 4. Kita yakin 4 tambah 4 adalah 8 ya, dalam bahasa matematika, dan itu adalah notisia. Jadi notisia itu apa? Pengetahuan yang membawa kita mengerti tentang kebenaran dalam hidup kita, dan itu membawa kita yakin. Nah, ini keyakinan saya, ini iman saya ya, di situ. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah kita dibawa ke dalam persetujuan, assensus, dari kata bahasa Latin assentire ya, assentire, berarti menyetujui atau menyetujui secara mental, dan kita, jiwa kita itu, iya saya benar ini, saya percaya Tuhan Yesus dan dia melakukan ini, betul saya percaya. Nah, saudara perhatikan, sejalan dengan pistuin atau yang berarti percaya, beriman. Nah, pengertian yang intelektual itu membawa kita lebih dalam untuk meyakinkan keyakinan kita dalam diri kita. Jadi iman itu dipimpin kepada iman. Jadi iman kita dalam pengetahuan kita, dalam pewahyuan Allah itu memimpin kepercayaan kita yang disebut sebagai menyetujui dalam diri kita dan menjadi satu ketetapan dan kita pegang, kita teguh. Nah, itu adalah persetujuan. Dari pengetahuan menjadi kita menyetujui, iya ini betul. Dan itu menjadi keyakinan, menjadi satu langkah untuk kita melakukan ketaatan. Ya, itu namanya berdasarkan intelektual, kemudian kita menyetujui iman yang masuk pada iman yang kedua, masuk pada level iman kedua. Yakobus pasal 2:19 dikatakan, perhatikan ya, engkau percaya, pistuis, bahwa Allah itu satu, itu baik. Kamu setuju kan Allah itu satu dan pengetahuanmu itu betul, dan kamu mengakuinya, menyetujuinya dan mengakuinya dan menetapkannya, memutuskannya bahwa itu adalah Allah yang monoteis, Allah yang esa. Nah, itu adalah kepercayaan. Tetapi jangan lupa, setan-setan pun dan iblis pun juga percaya. Dan mereka bukan hanya percaya, mereka gemetar percaya. Nah, iman daripada setan-setan itu hanya batasnya sampai persetujuan, dan kita pengetahuan menuju persetujuan. Dan iman daripada iblis, roh-roh jahat, itu tidak menembus dari assensus ini. Ya. Dan kalau kita lihat ya kejadian-kejadian oleh para rasul. Ya, tadi kan ahli Taurat atau Farisi kan. Para rasul, Thomas, Petrus, Yakobus, Yohanes, terus kemudian ya ada yang lain yang ya istilahnya itu juga Filipus juga ada kan. Jadi kita lihat bahwa para rasul ini dia tahu Tuhan Yesus, dia hidup bersama Tuhan Yesus, tetapi
mereka berjuang untuk menyetujui, mengimaninya. Bahkan mereka berani untuk apa? Untuk menanyakan dan meragukan. Jadi setelah dia tahu dia setuju, maka di situ ada pergumulan, dan pergumulan itu membawa mereka semuanya yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, yang diprediksi Tuhan Yesus, bahwa kamu semuanya tidak akan ada yang bersama dengan aku, dan kamu semua tercerai-berai dan meninggalkan aku. Nah, itu asensus. Jadi mereka sudah ngerti, mereka kemudian sudah yakin, dan waktu mereka yakin itu, ya mereka yakin itu, dan iblis pun yakin, roh jahat yakin dengan gemetar, dengan apa ya, gemetar itu artinya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh menyembah. Iblis itu menyembah Tuhan dengan gemetar itu ya. Jadi mau tidak mau semua itu menyembah Tuhan, dan dibuang oleh Tuhan pun sama. Dan kalau kita tahu bahwa setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, jadi setan-setan orang jahat pun akhirnya mengaku Yesus itu Tuhan, walaupun mereka dibuang oleh Tuhan dan dibinasakan. Nah, itu iman yang bagaimana? Asensus. Jadi apa itu iman asensus? Saya berikan contoh Matius pasal 7 ayat 21. Mereka mengaku dan menyebut aku, berdoa, menyerukan namaku. Tuhan, Tuhan. Dia tahu betul, dia setuju aku ini Tuhannya. Dia mengerti apa yang melakukan, dan mereka betul-betul tahu. Bahkan bukan hanya mereka mengetahui Yesus itu Tuhan, melakukan mujizat, mereka juga setuju dan bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka bisa lakukan. Dan ini luar biasa sekali. Orang dirasuki setan bisa mereka usir seperti Tuhan Yesus usir. Jadi asensus itu adalah pengetahuan yang berdasarkan kepada keyakinan, pengetahuan dalam diri saya, dan saya menyetujui, dan pengetahuan itu membawa saya dalam iman untuk mengakuinya, menyetujuinya, dan murid-murid menyetujuinya. Dan mereka bisa memperform itu kan, jadi menyelenggarakan dan menunjukkan akan kuasa daripada Kristus, dan mereka bisa mengalahkan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan bahkan orang mati sekalipun. Dan ini luar biasa ya. Jadi di sini kita melihat apa yang terjadi, bahwa murid-murid Tuhan Yesus mencapai iman asensus. Mereka sudah setuju. Nah, ada sesuatu yang sulit menembus. Kenapa? Karena ada satu hal yang, satu alam yang lain. Kenapa saya katakan satu alam yang lain? Karena mereka waktu Tuhan Yesus di kayu salib dan mati di kayu salib, seluruh iman mereka itu gugur semuanya. Semuanya melarikan diri, dan tidak ada satu murid yang bertahan. Jadi mereka sudah ngerti, sudah setuju, dan kemudian melihat Tuhan Yesus melakukan perkara yang di luar daripada pikiran mereka, di luar daripada cara mereka berpikir, di luar daripada tafsiran hukum Taurat dan tafsiran para rabi dan rabi-rabi yang semuanya itu. Maka mereka melihat Tuhan Yesus, waduh, mati di kayu salib. Bagaimana mungkin raja di atas segala raja, Mesias, kok kalah? Kok bisa seperti ini? Waduh, itu semuanya asensus dia tuh langsung runtuh. Nah, di sini, jadi asensus dan juga notisia itu bisa runtuh dalam sekejap, bisa, Dan pada waktu iman kita berdasarkan pengetahuan, berdasarkan kepada orang lain, pengakuan orang lain, dan berdasarkan pada kesaksian orang lain, dan firman Tuhan yang diberitakan dalam mimbar, dan setiap mimbar juga renungan, dan kemudian baik orang tua, baik pendeta, baik penginjil, baik guru sekolah minggu, itu kita terima, itu sebagai pengetahuan. Dan kemudian kita asensus dan kita percaya, oh ya betul ini, Tuhan Yesus Tuhan saya. Dan waktu kita menghadapi, nah ini waktu kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, dan badai yang besar dalam hidup kita, dan goncangan ombak yang ada di sekitar kita, maka Petrus dalam asensus itu akhirnya dia menjadi jatuh. Dan bukan hanya Petrus, Thomas, Yohanes, Yakobus, Filipus meragukan Tuhan. Dan semua orang yang ada, tidak ada yang bisa memandang Tuhan dengan asensus yang bisa menembus kepada fidusia. Nah, mereka gagal semua. Kenapa semua gagal? Karena mereka salah menafsir, misinterpretasi, mispengertian, jadi misunderstanding, dan juga seluruh daripada kebenaran itu. Jadi mistik. Jadi mistik, salah mengambil semuanya, dan sudah disesatkan dengan selubung, dan juga dengan tertutup, dan dengan bukan hanya selubung ya, itu ada sesuatu yang
menutup mereka dan mereka tidak bisa tembus karena tafsiran-tafsiran yang begitu menghalangi mereka. Konsep tentang Mesias yang hanya satu sisi yang mereka terima untuk menjadikan mereka orang-orang yang akhirnya orang-orang yang superioritas. Dan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka langsung jatuh semuanya. Kok seperti ini Mesias? Nggak mungkin. Dan yang paling kecewa, paling berat, dan yang paling menyakitkan itu adalah Yudas. Jadi contoh asensus yang betul-betul meninggalkan fidusia adalah Yudas. Jadi Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, tanpa asensus, ya, asensus ini, persetujuan ini, tidak mungkin orang berkenan pada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Jadi tanpa asensus ini, kamu ragu-ragu, kamu tidak berkenan, kamu mengkhianati dan kamu menyangkali Tuhan Yesus 3 kali Petrus. Thomas kemudian dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melakukan seperti Thomas. Tapi semua kita di sini orang-orang Kristen, orang percaya, kita tidak seperti Thomas. Kita berbahagia karena kita tidak pernah menyentuhkan tangan kita, jari kita kepada tubuh Kristus. Dan itu sudah tidak mungkin kita lakukan. Karena Kristus ada di surga dan datang kedua kali, sudah tidak memberi kesempatan ini semua. Tetapi dengan iman kita yang menembus iman asensus itu, dan semua rasul tidak bisa tembus, dan kita sudah dicurahkan Roh Kudus dan diberikan kuasa Kristus, dan kemudian iman itu sebagai perjanjian baru. Dan kita akhirnya bisa menembus itu. Tanpa bukti, tanpa membuktikan, tanpa adanya pengetahuan yang menghalangi kita, persetujuan kita pun akhirnya terhalangi. Loh kok bisa seperti ini? Tuhan kenapa nggak tolong saya? Tuhan kenapa saya bergumul? Kok Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak menolong papa saya? Tidak menolong anak saya? Tidak menolong adik saya? Tidak menolong papa mama saya? Tidak menolong nenek saya? Tidak menolong orang yang menolong saya? Dan itu semua asensus itu kemudian melawan seluruh pikiran itu dari kita setuju. Dan kita kemudian sulit mengerti dengan badai kehidupan kita, dengan cobaan, dan kita masuk dalam lembah kekelaman yang paling dalam seperti Ayub. Maka kita kemudian gagal. Dan kita mungkin seperti Ayub menarik semua perkataan kita dan kita bertobat. Dan kita masuk ke fidusia. Dan ini contoh-contoh yang saya beri ini adalah, saya akan menjelaskan. Jadi iman itu, di dalam iman pengetahuan, itu akhirnya diuji di dalam lingkup pemikiran, dan sudah setuju masuk ke dalam hati, dan di dalam hati kita diberitahu oleh Tuhan bahwa hidup tidak seperti seindah pelangi, hidup tidak seperti yang dijanjikan, dan semua itu, dan kamu akan bagaimana hidup imanmu itu bisa menembus ini semua, dan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami, tidak menolong kami, kami tidak akan pernah menyembah berhala, walaupun kami mati sekalipun. Dan asensus mereka, persetujuan mereka, pengetahuan mereka tentang Allah itu masuk dalam hati, dan mereka tidak menolak kalau Tuhan menolak mereka. Dalam tanda petik, dalam pengertian mereka. Padahal Tuhan tidak menolak mereka. Tetapi kalau Tuhan tidak menolong dalam pikiran mereka seperti Ayub, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Saya tetap percaya Tuhan adalah Tuhan saya, Tuhan selalu baik, Tuhan kudus, dan Tuhan sempurna. Dan inilah iman fidusia. Apa iman fidusia? Ibrani 11 ayat 1. Iman atau fidusia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham tidak melihat tanah perjanjian. Abraham tidak melihat seluruh keturunannya. Abraham tidak melihat kebesaran-kebesaran kerajaan dibangun oleh Daud dengan Salomo. Tapi dengan imannya, dengan kekuatan bersama dengan Tuhan, Abraham melihat semua keindahan itu di depan seluruh hidupnya. Di masa masuk dalam alam kekekalan, dia melihat bagaimana Allah menyertai anak-anak keturunannya, cucu-cucunya, dan diberkati oleh Tuhan. Dan sampai kita hari ini pun itu sudah berapa ribu keturunan dari Abraham, karena kita bukan keturunan daging, kita keturunan dalam Kristus, Abraham yang baru. Dan dikatakan apa itu fidusia? Dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Belas kasihan Allah. Karena Allah bermurah hati. Jadi saudara, saya diselamatkan atau tidak, saya ditolong atau tidak, kita harus tahu bahwa Tuhan selalu murah hati. Buktinya mana Tuhan murah hati? Kenapa nggak tolong saya? Dan kamu tidak tahu asensusmu, notisiamu nggak cocok. Asensusmu, loh kan saya sudah ngakui Tuhan saya. Kok
Dia nggak tolong saya, kok tidak bergerak apapun. Kenapa saya dibiarkan seperti ini? Saudara, sepertinya kita sendirian, kita kemudian linglung, kita bingung, dan kita di tengah-tengah itu bengong seperti itu kan. Dan seperti Ayub, yang aku percaya, kalaupun aku mati dalam dagingku, aku akan bertanya pada Tuhan. Gitu kan. Sampai aku mati pun, aku akan menyatakan bahwa yang menolong aku, penebusku, akan hidup dan menghidupkan aku. Itu iman Ayub. Jadi fidusia. Fidusia itu apa? Nah, kita lihat sekarang. Iman daripada Yunus, iman daripada Habakuk, iman daripada Samson, itu iman asensus. Fidusia, dia tembus. Dan prodigal prophet, ya, prodigal son, atau prodigal apostle. Ya, prodigal apostle itu siapa? Kalau kita pikir baik-baik itu Rasul Paulus sebenarnya. Prodigal apostle. Kenapa Rasul Paulus? Kan Rasul Paulus dipimpin menuju ke Makedonia, dia nggak mau. Dia lari tetap ke Asia ke Asia Timur gitu kan. Dan dia lari ke sana, dia nggak mau ke barat, dia mau ke sana. Dan Tuhan peringatkan, Paulus, engkau harus meninggalkan pandanganmu, asensusmu, notisiamu, dan kamu harus percaya dengan imanmu yang tidak melihat tapi dasar dari segala engkau berharap, dan kamu harus ikut suara Roh Tuhan, bukan suaramu, bukan pengertianmu, bukan kepercayaanmu, bukan asensusmu, tetapi imanmu. Nah, ini yang menyelamatkan dia. Dan bagaimana kita bisa memiliki iman yang aspeknya begitu dalam, begitu membukakan, begitu taatnya, dan begitu kita berserah, kita bergantung pada Tuhan. Dan dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 17 dan juga sampai 19 dikatakan bahwa orang-orang yang binasa dan orang-orang yang berbahagia, orang-orang diberkati dan orang dikutuk oleh Tuhan. Ada orang-orang yang menyandarkan hidupnya bukan pada kekuatan manusia yang dikutuk oleh Tuhan, tapi berdasarkan kepada kuasa Allah, berdasarkan kepada kekuatan Allah. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mendapatkan limpahan sukacita dari Tuhan. Walaupun secara fisik, walaupun secara secara tubuh, secara keuangan, secara masa depan kelihatannya begitu buram. Saudara, kita nggak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu sembarangan dengan saya. Yunus bertanya pada Tuhan, kenapa engkau memakai orang-orang jahat seperti ini sebagai lambang dan simbol kepada anak-anakmu? Kenapa engkau tidak tobatkan saja anak-anakmu dan bangsa yang biadab ini kamu binasakan? Beri contoh itu. Enggak mau Tuhan. Tuhan maunya apa? Kamu yang akan melihat Niniwe seperti Israel, samalah Niniwe. Dan itu fidusia. Kenapa fidusia? Ya nggak mungkin dalam pikiran saya. Kok yang bejat seperti ini bertobat? Kok yang baik dipilih Tuhan, kok bejat? Ini bagaimana ini? Nah, fidusia. Dia menembus imannya dan dipaksa oleh Tuhan. Dan ditempatkan dan dipojokkan, dimasukkan dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dan dia mati di sana. Dan dikatakan sebenarnya Yunus itu sudah di dalam kematian. Mati 3 hari, itu mati. Jadi Tuhan kemudian kembalikan nyawa Yunus. Jadi sampai mati pun Yunus seperti Petrus. Aku akan bela engkau sampai aku mati. Aku bersumpah. Dan itu semua omong kosong. Itu asensus, bukan fidusia. Tapi begitu fidusia ditanya oleh Tuhan, kamu benar enggak Petrus? Kamu itu mencintai saya. Imanmu itu penuh dengan kasih. Ya Tuhan, engkau kan tahu. Betul aku tahu. Apakah kamu mengasihi saya? Wah, sampai 3 kali. Dan kemudian Tuhan mengatakan, apakah kamu mengasihi saya dengan kasih filia? Jadi agape filia. Dan kemudian dengan satu kesedihan yang dalam sekali. Karena ketiga kali itulah. Dan Tuhan tetap percaya memberikan fidusia kepada Petrus. Aku tetap yakin kamu yang akan memimpin rasul-rasul. Bukan karena kegagalan, bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu. Efesus pasal 2, 8, 9. Tetapi hanya karena pemberian Allah. Jadi kamu sekarang jadi seperti ini karena belas kasihan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena pemberian Allah, kasih karunia Allah. Kamu memimpin rasul-rasul. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Daud melawan Goliat. Nggak mungkin saudara bisa lawan itu.
Gideon juga sama. Abraham melihat seluruh kondisi yang ada. Asensus dia percaya Tuhan itu Tuhan perjanjian. Tapi kenyataannya nggak punya anak. Bagaimana Asensus bisa nembus itu? Nggak bisa, saudara. Akhirnya berbuat kesalahan, berbuat ketidaktaatan. Mengawini Hagar dan punya anak Ismail dan menjadi masalah yang berat. Apakah Tuhan biarkan itu? Enggak, fidusia. Apa artinya? Bukan karena kuat gagahmu, bukan karena hasil usahamu, jasamu, kebaikanmu, dan juga tenagamu, kekuatan, bukan. Tapi berdasarkan belas kasihan, kemurahan, dan kesetiaan Allah. Dan Tuhan katakan, aku memberikan kau anugerah kasih karunia. Dan inilah fidusia. Jadi kebenaran di dalam iman yang berujung kepada kebenaran yang menyerahkan seluruh pikiran kita, asensus kita, seluruh jiwa kita dalam segala hal yang kita tahu dan kita tahu dan kita mungkin sulit mengerti. Kita letakkan, kita tetap percaya bahwa Allah tahu segala-galanya. Allah maha hadir, Allah maha kuasa, dan dia maha kudus, dia nggak pernah salah. Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya. Dan disitulah kita menerima fidusia. Dan ini yang luar biasa. Jadi bukan hanya notisia, pengetahuan, bukan hanya persetujuan yang begitu ada masalah, begitu ada yang tidak kita bisa mengerti, yang bertentangan dengan pikiran kita, dengan keinginan, kesenangan kita, dan juga dengan iman kita, dan juga para hamba Tuhan, para rasul, para nabi-nabi bisa hanya berhenti sampai asensus. Tetapi fidusia adalah pemberian Allah. Jadi fidusia adalah iman pemberian Allah. Dan dari fidusia ini, iman kita yang notisia, yang penuh dengan keterbatasan pengetahuan, penuh dengan keterbatasan keyakinan dan kepercayaan dalam diri kita, yang tahu itu, dan kita nggak punya dasar dari percaya kita, pengetahuan kita pun ambruk akhirnya. Dan di dalam Efesus pasal 4 dikatakan bahwa seluruh dasar pengetahuan kita adalah mengenal gambaran tentang anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang tunggal. Jadi pistis seringkali mencakup ketiga aspek ini. Aspek yang pertama bisa gagal. Aspek kedua asensus bisa jatuh. Tetapi fidusia tidak pernah bisa jatuh. Dan itulah iman dimiliki Ayub, Daud, Daniel, Yusuf, Gideon, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Para rasul yang dibangkitkan Tuhan imannya setelah Yesus bangkit. Maka seluruh iman mereka berubah berbalik. Bukan asensus lagi, bukan hanya berhenti pada notisia, tapi masuk pada fidusia. Dan kemudian mereka tidak pernah menyangkali lagi. Tidak ada yang mengkhianati lagi. Ya, Tuhan berkati kita semua. Dan kita masuk dalam doa.